Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat sukacita untuk kita semua. Semoga kita hari ini sungguh dipenuhi dengan sukacita, dan marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Dimuliakanlah Tuhan. Kembalinya ke-70 murid. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagi para saudaraku seiman dalam Kristus, salam sehat untuk kita semua. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus berbicara tentang bagaimana orang menuduhnya mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pemimpin roh jahat. Namun Yesus menunjukkan bahwa hal ini tidak masuk akal, karena kerajaan Allah yang terpecah tidak akan bisa bertahan. Dia menjelaskan bahwa jika dia mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah telah datang kepada mereka. Yesus juga memperingatkan tentang bahayanya hati yang kosong. Dia menggambarkan seorang roh jahat yang telah keluar dari seseorang, tetapi kembali dan menemukan rumahnya yang kosong. Karena itu roh jahat tersebut mengajak roh-roh jahat lain yang lebih jahat untuk tinggal di sana, sehingga keadaan orang tersebut menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Saudaraku seiman dalam Kristus, melalui bacaan firman hari ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah hati yang kosong adalah tempat yang berbahaya. Yesus mengingatkan kita bahwa hati yang kosong adalah tempat yang rentan bagi kejahatan. Ketika kita tidak mengisi hati kita dengan kasih, iman, dan kebaikan, roh-roh jahat dapat dengan mudah mengambil alih. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik, seperti berdoa, membaca firman Tuhan, dan melakukan perbuatan baik. Yang kedua adalah pentingnya mengisi hidup dengan kasih Allah. Mengusir kejahatan saja tidak cukup. Kita juga harus mengisi hati kita dengan kasih Allah. Sama seperti rumah yang bersih dan teratur harus diisi dengan sesuatu yang baik agar tidak ditempati oleh yang jahat. Begitu juga dengan hati kita. Kita perlu mengundang Yesus
untuk tinggal dalam hati kita dan membimbing setiap langkah kita. Yang ketiga adalah kerajaan Allah telah datang di tengah kita. Ketika Yesus mengusir setan, itu adalah tanda bahwa kerajaan Allah telah datang. Kehadiran Yesus membawa perubahan dan pembebasan dari segala bentuk kejahatan. Dia adalah sumber kekuatan kita dalam melawan godaan dan tantangan hidup. Dengan percaya kepada Yesus, kita dapat mengalami kasih dan kuasa Allah yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Saudaraku seiman dalam Kristus, sebagai refleksi kita dalam hari ini yaitu, apakah hati kita saat ini penuh dengan kasih Allah atau masih ada kekosongan yang dapat diisi oleh hal-hal negatif? Bagaimana aku bisa lebih mengisi hidupku dengan doa, kasih dan kebaikan, sehingga tidak memberi ruang bagi godaan dan kejahatan? Untuk itu, saudaraku seiman dalam Kristus, marilah kita berdoa agar Tuhan senantiasa hadir dalam hati kita, mengisi hidup kita dengan kasih-Nya, dan melindungi kita dari segala bentuk kejahatan. Amin. Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa, dan semoga renungan ini dapat membantu kita semua untuk lebih memahami pentingnya menjaga hati kita tetap penuh dengan kasih dan kebaikan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami agar kami senantiasa selalu setia padamu, mengajarkan kami untuk lebih tekun dan taat berdoa, mengasihi sesama dan Engkau sendiri. Ajarilah kami agar kami tidak mengalami kekosongan hati, sehingga dalam hidup kami penuh dengan sukacita dan kebaikan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.